Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Hasih, saya dari kelas 2Y3. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Arsikom. Langsung saja tugas tersebut saya paparkan melalui PowerPoint. Jadi soal yang pertama, jelaskan struktur detail komputer dari AIS. Langsung saja, komputer AIS ini pada tahun 1946 didesain oleh von Neumann bersama koleganya dengan konsep pemrograman yang kemudian disebut dengan AIS komputer atau Computer of Instructions of Advanced Students karena dikembangkan di Computer of Instructions for Advanced Students. Secara umum, struktur dari komputer AIS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memori utama. Memori utama ini untuk menyimpan data dan instruksi. Kemudian, arithmetic logic unit atau ALU, ini untuk mengelola data biner. Kemudian ada juga console unit. Console unit ini untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori dengan adanya eksekusi instruksi tersebut. Selanjutnya, dan output ini untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Jadi untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menampilkan struktur detail struktur dari komputer IAS. Di dalam struktur komputer AIS ini yang pertama ini memori buka register atau MBR. Ini itu berisi sebuah word yang akan disimpan dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Yang selanjutnya memory address atau memory address register atau ini untuk menentukan alamat word dan untuk dibaca oleh MBR. Selanjutnya interruption register. Ini berisi interupsi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Selanjutnya, interruption body register. Ini itu digunakan untuk menyimpan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Selanjutnya, program counter. Dalam program counter ini itu berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Selanjutnya, akumulator atau AC yang akan dan multiplier content yang digunakan untuk menyimpan sementara operate dan hasil ALU. Misalnya hasil perkalian dua bilangan biner 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. 40 bit yang paling berarti atau most significant bit disimpan dalam AC dan 40 bit lainnya disimpan dalam MQ. Selanjutnya, AIS beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi komputer. AIS ini memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan seperti berikut. Selanjutnya pada data transfer. Pada data transfer ini itu untuk memindahkan data di antara memori dengan register ALU atau di antara dua register ALU sendiri. Kemudian computation branch. Ini yaitu perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Selanjutnya conditional branch, yaitu perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Selanjutnya aritmatik. Aritmatik ini kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU. Selanjutnya address modify, yaitu instruksi yang kemungkinan pengubahan alamat saat dikompositasi sehingga kemungkinan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Kemudian pada soal nomor 2 yang berbunyi jelaskan metode untuk mengatasi perbedaan komputer dengan komponen komputer lainnya. Langsung saja, untuk metode mengatasi perbedaan perkembangan antara prosesor dengan komponen-komponen lainnya. Metode yang digunakan adalah dengan memilih inti dari prosesor atau clock speed yang setara dengan komponen komputer lain. Misal komputer dengan satu prosesor atau satu core prosesor biasanya memiliki dua buah bit
Notebridge dan Southbridge. Selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan utama teknologi komputer RISC dan CISC. Definisi RISC yaitu set instruksi komputer, set instruksi berkurang, biasanya menampung kurang dari 100 instruksi dan menggunakan format instruksi tetap atau 32 bit. Ini menggunakan beberapa metode pengamatan sederhana. Instruksi berbasis register digunakan, yang berarti mekanisme register to register digunakan. Float or store adalah satu-satunya instruksi independen untuk mengakses memori. Untuk meningkatkan kecepatan pengalihan konteks, digunakan file register besar. Kesederhanaan set instruksi menghasilkan implementasi seluruh prosesor pada suatu chip VLC. Manfaat tambahan adalah float rate yang lebih tinggi, CPI yang lebih rendah, dan mengatur peringatan MIPS tinggi pada RISC atau prosesor supercaller yang tersedia. Selanjutnya pada definisi CISC, yaitu set instruksi komputer kompleks, the set instruksi berisi sekitar 120 hingga 350 instruksi. Instruksi ini menggunakan instruksi variabel atau format data, tetapi satu set kecil register tujuan umum yaitu 8 sampai 24. Alasan untuk set instruksi besar adalah penggunaan instruksi format variabel. Sejumlah besar operasi referensi memori dieksekusi sehingga menggunakan sejumlah besar mode pengamatan. Arsitektur CISC langsung menggunakan pernyataan HLL di perangkat keras atau firmware. Kaca berpadu digunakan dalam arsitektur CISC tradisional yang berisi data dan instruksi dan menggunakan jalur umum. Selanjutnya, perbedaan antara kunci antara RISC dan CISC. Yang pertama, di RISC ukuran set instruksi kecil, sedangkan di CISC ukuran set instruksi besar. Yang kedua, RISC menggunakan format tetap 32 bit dan sebagian besar instruksi berbasis register, sedangkan CISC menggunakan rentang format variabel 16 sampai 64 bit per instruksi. Ketiga, RISC menggunakan 1 jam dan mode pengamatan berbatas, misalnya 3 sampai 5. Di sisi lain, CISC menggunakan mode pengamatan multi, 12 jam hingga 24 jam. Keempat, jumlah register tujuan umum yang menggunakan RISC berkisar antara 23 sampai 192. Sebaliknya, arsitektur CISC menggunakan 8 sampai 24 DPR. Yang kelima, mekanisme memori register to register digunakan dalam RISC dengan instruksi LOAD dan store independent. Sebaliknya CISC menggunakan memori ke mekanisme. Sekian itu penjelasan dalam pemaparan PowerPoint saya mengenai tugas Arsikom. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.